Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Kurnia dari Teknik Elektro A. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai blok laporan modul 4 praktikum PBL. Pada praktikum PBL kita mengukur pada modul 4 ini kita mengukur rangkaian RC seri, RLC seri, dan RLC paralel. Untuk RC seri di sini kita menggunakan beban 100 ohm, XA-nya 100 ohm, XB-nya 100 ohm, dan XC-nya 10 mikrofarad. Di sini kita mendapatkan V terukurnya 6 volt dan I terukurnya 0,14 ampere. Nah, pada rangkaian seri kita mendapatkan I-nya itu sama semuanya, dan V pada bebannya pada XA yaitu 1,3 volt dan XB 1,33 volt, 1,33 volt, dan XC-nya 5,4 volt. Total impedansinya di sini kita dapat 376,06 ohm. Untuk RLC seri, di sini kita menggunakan beban 100 ohm, XB-nya 1 mH dan XC-nya 10 mikrofarad. Di sini kita mendapatkan V terukurnya 6 volt dan I terukurnya 0,04 ampere. V pada bebannya pada XA 0,03 volt, XB-nya 5,6 volt, dan XC-nya 0,3 volt. Di sini total impedansinya kita mendapatkan 336,60 ohm. Untuk rangkaian RLC paralel kita menggunakan XA 100 ohm, XB 1 mH, XC-nya 10 mikrofarad. Di sini kita juga mendapatkan V terukurnya sebanyak 6,1 volt, I terukurnya 0,1 miliampere. Kita mendapatkan I1-nya sebanyak 0,10 miliampere, I2-nya 0,01 miliampere, I3-nya 0,48 miliampere. Di sini kita mendapatkan V pada beban 5,99 volt dan total impedansinya kita mendapatkan 0,314 ohm. Di sini kita mendapatkan V pada bebannya sama karena pada rangkaian paralel kita V-nya sama, yang kita ukur ialah arus yang berbeda dengan rangkaian seri. Rangkaian seri I-nya yang sama. Nah, pada laporan ini prinsip kerjanya rangkaian seri itu terdiri dari resistor, kapasitor yang dihubungkan secara seri dan dihubungkan ke tegangan AC, di mana resistor dan kapasitor ini bekerja sama untuk meminimalir efek bolak-balik yang terjadi pada arus AC. Pada rangkaian RLC seri itu prinsip kerjanya sama karena pada RLC seri kita juga menggunakan induktor. Pada RLC paralel prinsip kerjanya yang terdiri dari resistor, induktor, dan kapasitor yang dihubungkan secara paralel dan dihubungkan ke sumber tegangan AC, di mana mereka bekerja sama untuk meminimalisir efek bolak-balik yang terjadi pada arus AC. Resistor, induktor, dan kapasitor mempengaruhi arus yang mengalir melalui rangkaian. Nah, pada soal analisa pertama, pengaruh R, L, dan C terhadap sudut fasa. Tegangan pada resistor sefase dengan arus, tegangan pada kapasitor tertinggal oleh arus sejauh 90 derajat, atau arus mendahului tegangan sebesar 90 derajat. Tegangan induktor mendahului arus sebesar 90 derajat, dan arus tertinggal dari tegangan sejauh 90 derajat. Soal nomor 2, analisa impedansi pada rangkaian RC seri. Pada rangkaian RC seri, elemen resistor dan kapasitor dialiri arus yang sama besarnya, di mana nilai arus dipengaruhi oleh impedansi yang terdiri atas resistansi dan reaktansi kapasitif, atau XC sama dengan 1/2V FC. Jika nilai keduanya kecil, maka impedansi juga kecil dan arus yang melewati rangkaian itu besar. Impedansi dapat kita hitung dengan Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XC kuadrat. Nah, soal nomor 3, analisa impedansi pada rangkaian RLC seri. Pada rangkaian RLC seri, elemen resistor, kapasitor, dan induktornya dialiri arus yang sama besarnya. Besar nilai arus dipengaruhi oleh impedansi, dan impedansi terdiri atas resistansi reaktansi kapasitif XC sama dengan 1/2VFC, dan reaktansi induktifnya XL sama dengan 1
untuk XC-nya sama dengan 2Pi Fc dan reaktansi induktifnya XL sama dengan 1/2 VFL, di mana XL dan XC dipengaruhi oleh nilai frekuensi. Semakin besar frekuensi, maka XC semakin kecil dan XL semakin besar. Serta impedansi dapat kita hitung dengan Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL dikurang XC kuadrat. Nah, soal nomor 4, analisa impedansi pada rangkaian RLC seri. Pada rangkaian RLC seri, nilai impedansi relatif kecil karena setiap elemen disusun secara paralel dan arus terbagi ke masing-masing elemen. Besarnya kuat arus dipengaruhi oleh impedansi, dan impedansi terdiri atas resistansi, reaktansi, kapasitif. XC sama dengan 1/2 Pi Fc dan induktif XL sama dengan 2 Pi FL, di mana XL dan XC dipengaruhi oleh nilai frekuensi. Semakin kecil frekuensi, XC semakin besar dan XL semakin kecil. Impedansi semakin kecil dan arus semakin besar. Serta impedansi dapat kita hitung dengan Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah 1/XL dikurang 1/XC. Z sama dengan akar dari 1/1/R kuadrat ditambah 1/XL dikurang 1/XC kuadrat. Terima kasih. Sekian penjelasan mengenai blog saya. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.